Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Delanita Wijaya dengan NIM 202112057 dan di samping saya Saya Novin Andriani dengan NIM 202112060. kami dari kelompok 14 ingin menunjukkan bagaimana cara membuat kerajinan yang berbahan dasar batang eceng gondok sesuai dengan proposal yang telah kami buat. Berikut adalah caranya. Yang pertama, kita membutuhkan batang eceng gondok yang sudah dikeringkan dan sudah dipipihkan, serta cetakan sesuai dengan bentuk apa yang ingin kita buat. Selanjutnya, kita harus menyusun batang eceng gondok tersebut di atas permukaan cetakan yang sudah kita siapkan. Kita juga perlu meruncingkan salah satu ujung batang eceng gondok tersebut. Selanjutnya, kita harus menyusun batang eceng gondok tersebut dengan cara selang-seling. Jika sisi kanan panjang, maka setelahnya sisi kirilah yang harus panjang. Kita juga menggunakan bantuan jarum pentul agar batang eceng gondok tersebut dapat tersusun dengan rapi. Jika sisi horizontal cetakan tersebut sudah tersusun rapi oleh batang eceng gondok, maka kita juga harus menyusun sisi vertikalnya. Kita juga tidak lupa, kita harus meruncingkan salah satu ujung batang eceng gondok tersebut dengan tujuan agar nantinya dapat mempermudah dalam proses penyambungan batang eceng gondok tersebut. Bisa teman-teman lihat, seperti inilah cara menyusun batang eceng gondok. Di bagian alasnya, kita menggunakan teknik anyaman. Bisa teman-teman lihat, kita harus menggunakan batang eceng gondok dengan ukuran yang sama besarnya. Jika tidak, maka sisi kanan atau sisi kiri kerajinan tersebut nantinya akan terlihat berlubang. Semisal kita menggunakan batang eceng gondok dengan ukuran yang besar, maka kita dapat memotong salah satu sisi batang eceng gondok tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah sisi alas tersebut tersusun rapi oleh batang eceng gondok, selanjutnya kita perlu menganyam di bagian sampingnya agar mendapatkan bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di bagian sisi-sisinya, kita menggunakan anyaman dengan metode kepang, dengan tujuan agar kerajinan eceng gondok tersebut nantinya bisa bertahan dengan kuat. Setelah anyaman selesai dan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, kita perlu mengunci di bagian atasnya dengan cara seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kita perlu membuat lengkungan-lengkungan seperti ini dan memasukkan satu batang eceng gondok ke dalamnya. Kita menggunakan jarum kasur untuk memasukkannya agar lebih mudah. Setelah berhasil memasukkan batang eceng gondok tersebut ke dalam lengkungan, kita hanya perlu menarik lengkungan tersebut dengan tujuan sebagai pengunci bagian atas eceng gondok tersebut.
Kita harus mengunci semua sisi atas bagian kerajinan enceng gondok tersebut agar nantinya eceng gondok yang sudah tersusun tidak terlepas kembali. Setelah proses penguncian tersebut selesai, kita hanya perlu merapikan kerajinan enceng gondok tersebut dengan cara membuang batang-batang yang masih tersisa, seperti yang ada di dalam video. Kita perlu mengoleskan lem tersebut ke semua sisi kerajinan, baik sisi dalam maupun sisi luar, dan sisi atas maupun sisi bawah. Setelah proses pengeliman selesai, kita harus menjemur kerajinan tersebut di bawah terik sinar matahari agar kering. Itu membutuhkan waktu sekitar 1 hari penuh. Setelah kerajinan tersebut kering, tahap selanjutnya adalah kita perlu mengoleskan cat pernis ke semua sisi kerajinan tersebut agar kerajinan tersebut dapat awet dan terlihat mengkilap. Setelah proses pengecatan selesai, kita perlu menjemur kerajinan tersebut di bawah terik sinar matahari lagi dan menunggunya hingga kering. Setelah kerajinan kering, kerajinan sudah jadi dan kita hanya perlu menghiasnya dengan sedikit pernak-pernik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, kerajinan siap untuk dipasarkan.